Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tanggal berapa Bapak-bapak? Tanggal 10 atau tanggal 11? 10 atau 11? Tanggal 10. Taib. 10 Ramadan. Artinya kita sudah di sepertiga dari bulan yang agung ini. Seakan-akan kita baru kemarin kita menunggu-nunggu hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadan. Sekarang kita sudah sepertiganya sudah kita lalui. Kata Nabi SAW, "Watsulusu katsir." Sepertiga itu udah banyak, Pak. Sudah banyak yang berlalu dari bulan yang mulia ini. Apakah sudah banyak pula amalan kita? Ataukah sebaliknya justru di sepertiga bulan yang telah berlalu ini lebih banyak kita sia-siakan? Kalau ternyata di sepertiga bulan ini yang sudah berlalu sampai hari ini kita belum maksimal dalam beribadah, kita belum bersungguh-sungguh untuk menggapai ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai di sisa waktu di bulan Ramadan ini kita sia-siakan pula. Hendaknya kita introspeksi diri. Kalau kemarin sudah bagus, terus ditambah semangatnya, ditambah ibadahnya. Kalau kemarin ternyata masih banyak kekurangan, diperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dan dipermantap ibadahnya. Yaman mufarritan fiman qad fat ud ila rabbik wa hatta la yuqal qad mat. Wahai saudaraku yang mungkin di 10 hari ini kita belum maksimal, masih kurang ibadah kita, ayo kita bergegas kembali, bersemangat untuk meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu dibilang, oh orangnya sudah mati, baru kita belum apa-apa. Kita harus ingat setiap menit, setiap detik yang berlalu dari bulan Ramadan, kalau kita manfaatkan dengan baik,
insya Allah akan mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya setiap detik, setiap menit yang berlalu yang tidak kita gunakan dengan baik itu adalah penyesalan nantinya bagi kehidupan kita di alam yang selanjutnya. Oleh karena itu hendaknya kita perbaiki lagi niat kita, tambah lagi semangat kita dalam ibadah, sehingga tatkala bulan Ramadan berakhir kelak kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang diampuni dosa-dosanya atas dosa-dosa yang telah lalu karena ibadah siam yang kita lakukan, ibadah qiyam yang kita lakukan, dan kita bersungguh-sungguh meraih predikat takwa dan berusaha untuk menjadi golongan hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau pertemuan yang terakhir kita pernah membahas tentang sedekah, maka saya ingin mengulas sedikit tentang sedekah yang sedikit berbeda. Kalau sedekah uang, apakah semua orang punya uang, Bapak Ibu Bapak? Tidak semua orang punya uang. Tidak semua orang punya harta yang cukup untuk dia sedekahkan. Artinya enggak semua orang punya modal untuk bersedekah harta. Tapi apakah lantas dia sama sekali tidak bisa bersedekah? Ternyata ada sedekah yang dia tidak butuh modal uang. Dan ini dimiliki oleh semua orang modalnya. Sedekah apa? Sedekah yang dikatakan oleh Nabi SAW, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu bernilai sedekah. Bahkan Nabi mengatakan, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhak biwajhin talq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Meskipun kebaikan itu hanya ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita menampakkan wajah yang berseri-seri. Bukan sebaliknya menampakkan wajah yang cemberut, wajah yang abus. Jangan. Senyum ini mudah. Mudah atau susah, Pak? Mudah atau susah? Ayo kita coba kalau begitu. Apakah mudah atau susah? Boleh dicoba bapak-bapak, kita latihan. Silahkan senyum dengan teman yang ada di sebelahnya atau di belakangnya masing-masing. Mari Pak, silahkan Pak. Niatkan karena Allah, senyuman itu bernilai ibadah. Silahkan masing-masing senyum dengan senyum terindah. Senyum yang paling manis dengan jamaah yang ada di sebelahnya atau di depan, di belakangnya. Bisa dicoba bapak-bapak? Ibu-ibu juga yang di belakang silahkan mencoba sendiri, ya. Senyum ya, bukan tertawa. Sebagian jamaah kita minta senyum, terbahak-bahak dia, karena nggak biasa senyum. Dan kalau kita tidak terbiasa senyum, kita perlu membiasakan, perlu melatih diri kita untuk tersenyum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau uang kita sedekahkan cukup nggak untuk semua orang? Nggak akan cukup. Kalau kita mau sedekah 100.000 kepada 100 fakir miskin, duit kita cuma 5 juta, cukup tidak Pak? Tidak cukup. Tapi kalau Bapak mau senyum kepada 1 juta orang, cukup nggak senyum kita? Apakah kuota senyum kita terbatas Pak? Kalau sudah senyum kepada 5 orang, sudah susah lagi senyum? Kan tidak. Makanya Nabi mengatakan, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum walakin yasa'uhum husnul khuluq wa bastul wajh. Kalian tidak akan bisa mencukupi manusia dengan harta kalian. Sebanyak apapun harta kita, kalau kasih lama-lama ya nggak cukup, habis. Tapi kalau senyum, apakah kita senyum 1, 2, 3, 4 sampai 100 orang terus senyumnya habis, nggak bisa senyum lagi? Tidak. Semakin kita sering tersenyum, maka senyum itu akan semakin indah. Senyum itu akan semakin sempurna dan nilainya di sisi Allah pun semakin tinggi. Senyum karena Allah, senyum kepada saudara kita. Ya. Ini hal yang
Kalau secara teori mudah, tetapi kita lihat di lapangan sudah jarang, susah kita dapati. Ya. Bahkan sama-sama ketemu di masjid, senyum saja susah. Harusnya senyum ini mudah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Kemudian senyum ini akan semakin indah manakala dirangkaikan dengan apa? Dengan salam. Dengan salam. Kalau di mana instansi-instansi atau di sekolah, di lembaga biasa ada ditulis senyum, salam, sapa. Sudah ditulis besar-besar Pak, tulisannya bokar tapi orangnya susah senyum semua. Maka bukan slogannya yang dibutuhkan, tapi bagaimana kita melatih diri untuk membiasakan, mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan itu. Salam. Selain senyum, salam ini juga sudah mulai jarang atau sudah mulai asing di sebagian tempat. Padahal Nabi SAW mengatakan, innakum lan tu'minu hatta tahabu, innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, qulna bala ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Dan kalian tidak akan bisa benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai? Para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang selalu orientasinya surga, mereka langsung mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kami mau. Apa itu? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian, kata Nabi SAW. Salam mudah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang salam ini seakan-akan hanya pada momen-momen formal, ya. Momen-momen yang seperti kita mau ceramah, salam dulu, ada sambutan, salam, ya. Tapi ketemu di jalan, ya, kadang orang sudah lupa salam. Padahal Nabi mengatakan, man bada'akum bi ghairi salam fala tujibuh. Kalau ketemu orang dia memulai dengan selain salam, jangan dijawab. Salam duluan. Dan salam ini adalah sebab mahabbah di antara kaum muslimin. Bahkan kadang kita ketemu orang, entah itu di jalan, entah itu di kantor, atau di instansi, yang satu pakai jilbab, satu juga pakai jilbab. Dua-duanya pakai jilbab kadang kalau perempuan. Tapi sapaannya apa? Selamat pagi, selamat siang. Ya. Begitu juga sudah tahu pakai songkok muslim. Kita tahu dia, apalagi ketemunya di masjid, tapi enggan untuk mengucapkan salam. Malah kalau kita mengucapkan salam dianggap asing, dianggap aneh. Sebagian orang lagi mengucapkan salam itu dianggapnya hanya khusus untuk orang-orang yang saling mengenal. Padahal Nabi mengatakan, antakra as-salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Kamu menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal secara personal ataupun yang tidak kita kenal. Tidak harus kita kenal dulu, ini teman kita, teman nongkrong kita, teman duduk kita, teman kantor kita baru mengucapkan salam. Kita tahu dia muslim, ucapkan salam. Afsus salama fima bainakum. Kadang kita ada orang yang salam lagi duduk-duduk di bandara misalnya, assalamualaikum, nggak langsung jawab dia. Dia nanya temannya, siapa itu? Iya, ada yang begitu Pak. Siapa tadi itu? Seakan-akan salam itu harus kenal dulu, padahal tidak. Justru salam mengawali segala kebaikan. Dan Nabi mengatakan tidak halal seorang muslim saling yuhajiron, saling memboikot lebih dari 3 hari. Ya. Yang satu kalau ketemu
serong, belok kanan, satu belok kiri, saling menghindar. Dan Nabi mengatakan, khairuhuma abda'uhuma bisalam. Kalau ada dua orang yang tadi awalnya saling memboikot, tidak saling sapa, di antara mereka berdua yang paling baik adalah yang mendahului mengucapkan salam. Jadi duluan mengucapkan salam itu adalah kemuliaan. Sebagian orang mengira kalau dia bos, yang salam harus anak buahnya. Dia atasan harus bawahannya. Tidak. Kalau kita mau mulia di sisi Allah, maka kita yang harus mendahului mengucapkan salam. Ada orang yang pernah sampaikan kepada saya, Ustadz, tadi saya lewat di bawah itu, kenapa anak-anak itu, santri-santri tidak pada salam, tidak salam kepada saya? Maka kita tanya balik, Bapak salam enggak kepada mereka? Enggak. Wah. Kita salam itu bukan sebagai status sosial. Yang statusnya lebih tinggi, dia harus menerima salam. Yang lain, salam pada dia, tidak. Salam itu adalah status kemuliaan di sisi Allah. Kalau kita ingin mulia, maka kita berlomba-lomba untuk mengucapkan salam. Apalagi anak-anak itu kalau kita biasa ketemu mereka mengucapkan salam, mereka pun kadang kita lupa mereka duluan berbondong-bondong menghampiri kita untuk mengucapkan salam, bahkan salaman. Itu anak-anak, karena anak-anak ini selalu mencontoh yang dia lihat. Maka dulu Nabi SAW pun, beliau kalau lewat ada kerumunan anak-anak, beliau ucapkan salam. Beliau mengucapkan salam. Nabi mengatakan, orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, pahalanya berapa? 10. Kalau setiap bapak mengucapkan Assalamualaikum dikasih 10.000, mau tidak? Mau tidak? Pasti semuanya mau. Berbondong-bondong orang berebutan mengucapkan salam. Tapi yang Allah sediakan lebih dari itu. Lebih dari 10.000 rupiah. Maka berlomba-lomba harusnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, kata Nabi, 30. Makanya tidak heran dulu para sahabat itu benar-benar berlomba-lomba. Kalau ada dua orang sahabat jalan bareng, tadi sebelum pas ketemu pertama udah mengucapkan salam, kemudian mereka jalan bareng, lalu terpisah oleh pohon atau dinding, ya, ketemu lagi Assalamualaikum lagi, berlomba-lomba mengucapkan salam. Maka mestinya kita juga demikian. Salam ini tidak butuh modal, tapi pahalanya besar, pahalanya banyak. Apalagi di bulan Ramadan, sama-sama jalan dari masjid keluar, kemudian naik mobil, satu lewat pintu kanan, satu lewat pintu kiri, ketemu di dalam mobil, Assalamualaikum, tidak apa-apa. Jangan malah orang salam, kok salam-salam terus. Salam didoakan kebaikan dan kemuliaan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semua bertemu, berkumpul, bersatu dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dikumpulkan oleh Allah dengan cinta dan kasih sayang di Darussalam, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita lebih semangat beribadah lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.